Dia bilang, ada apa? Kalau aku cerita kamu nggak ngerti. Marah dia. Kamu kira aku ini bodoh? Aku ini istrimu. Paling enggak aku bisa berdoa buat kamu. Nah, gitu ya. Berbagi suka duka, jangan ditutupi. Ya, saya juga konseling seorang suami yang tiba-tiba didatangi oleh tukang sitabang dan istrinya kaget, kemudian rumahnya mau disita lagi. Ya, itu hati-hati kayak begitu. Ya, istri suka kejujuran, tidak suka dibohongi, tentu saja. Ya, istri suka dimaafkan, tidak suka dihakimi, karena itu pekerjaan hakim katanya. Dan yang terakhir, istri itu suka dibutuhkan, ya, tidak disepelekan. Kadang-kadang ya istri itu harus dimintai tolong seolah-olah kita ini butuh sama dia. Ya, itu kebutuhan istri. Nah, kita masuk ke 10 kebutuhan suami. Ya, suami itu saya nomor 2-kan lah ya. Karena istri suka dinomor satukan, maka saya sudah nomor 1-kan ya. Sekarang suami ya. Suami itu suka dihormati identitasnya. Ibu-ibu, istri. Tidak sukanya luar biasa. Dia malunya luar biasa. Ya. Jangan kritik suami Anda di depan orang. Ya. Kedua, dipercayai integritasnya, tidak dicurigai. Walaupun saya ngomong jujur. Ya, seringkali suami juga tidak berintegritas, tetapi tetap ingin dipercayai. Lah, itu usahanya di situ. Ya. Yang ketiga, dianggap berkemampuan, tidak dianggap impoten dengan laki-laki yang lain. Wah, itu ya sumber konflik. Yang ketiga, dianggap berkemampuan. Yang keempat, didukung pendapatnya. Tidak dilawan. Loh, Pak Yakub, kalau misalnya memang pendapatnya salah bagaimana? Nah, saya ajarin ya istri-istri. Kalau suami rekan Anda terima, begitu turun ya emosinya, saat itu Anda boleh mengajukan argumentasi. Tapi kalau pertama omongannya belum selesai, itu nggak bisa. Ya, karena apa? Kalau seorang istri dengar suami, dia bisa ngomong juga. Sedangkan kalau suami dengar istri, dia nggak bisa ngomong. Atau dia lagi ngomong, dia nggak bisa dengar. Itu karena konsonan otak yang korpus callosum antara otak kiri, otak kanan itu, istri itu lebih tebal 30% daripada suami. Karena faktor itu. Jadi sekali lagi, kalau suami lagi ngomong, ya istri jangan nyela, pasti dia nggak mau karena dia nggak bisa dengar. Tapi sebaliknya, kalau istri ngomong, Anda ngomong, itu istri bisa dengar. Ya, itu sebabnya kalau cekcok biasanya suami yang kalah. Gitu. Karena istri itu bisa mendengar sambil ngomong. Sedangkan pria itu kalau ngomong dia budak. Ya, kalau dia dengerin nggak bisa ngomong. Itu Anda perlu saya kasih tahu ya. Oke. Yang kelima, ini dia, dilayani sepenuhnya, tidak suka didiamkan. Ya, dijadikan raja. Ya, itu survei ya. Suka nggak suka ya ini hasil survei lah ya. Gitu ya. Ini saya lihat wajah-wajah istri kayaknya udah, aduh Pak, susah amat gitu. Tadi waktu saya sebutin kebutuhan istri, wajah-wajah suami langsung di-close kameranya. Termasuk Pak Iristian tadi di-close. Baiklah. Yang keenam, diterima kelemahannya, tidak dihakimi. Ya. Suami itu begitu. Dimengerti cara berpikirnya, tidak dianggap aneh. Dihargai usahanya, tidak dicuekin. Diakui pengorbanannya, tidak dibanding-bandingkan. Pernah seorang suami bertengkar dengan istrinya, terus istrinya bilang, kamu itu tidak pernah, lah kata tidak pernah itu menyakitkan suami. Tidak pernah kamu itu memuji aku. Nah, akhirnya suaminya kan marah. Kamu mau pujian atau uang belanja? Lah itu kan repot. Istri maunya dua-dua, Bapak Ibu. Ya, jadi biasanya suami akan ngungkit
ya akan mengungkit, ya kamu itu lupa ya, kita menikah berapa tahun ini semua aku yang biayai. Nah, itu artinya beliau itu suka diakui pengorbanannya, tidak suka dibandingkan. Dan ditenangkan emosinya, tidak dipicu emosinya. Ya, kalau dia lagi emosi, jangan sampai, ayo kita serang aja dia. Waduh, repot itu ya. Kalau saya lagi emosi, biasanya istri saya ngelus tangan saya, Pak Ferry. Ya, dilus, gitu itu udah ngerti saya. Langsung turun 30%, ya. Kalau masih tidak bisa dilus, ya kaki saya diinjek gitu, turun lagi 20%. Ya, saya nggak jadi marah. Jadi ini kebutuhan suami dan istri. Nah, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, pemicu konflik masa lalu suami istri itu paling sering terjadi dalam penelitian saya itu karena ada usia 5 sampai 12. Kalau anak laki seharusnya dekat dengan mamanya. Kalau anak perempuan ya dekat dengan papanya, 5-12 itu. Jadi opposite gender. Ya. Kalau anak laki-laki umur 12 sampai 21 itu harus dekat dengan bapaknya, sama gender. Umur 12-21 anak gadis itu dekat dengan mamanya. Kenapa 12? Karena di situ terjadi pergolakan hormon. Ya. Nah, ketika terjadi kekosongan di usia-usia ini, maka figur identitas pria dan wanita itu menjadi masalah. Atau seorang anak laki-laki 5-12-nya dekat dengan ibunya, ya, dan 12-21 tetap dekat dengan ibunya. Nah, itu biasanya akan mengalami krisis di dalam konflik manajemen atau solusi atau di mentalnya. Karena lihat-lihat ibunya sifatnya seperti apa. Kalau ibunya keras ya dia akan ikut keras. Kalau ibunya lemah dia akan ikut lemah. Ya, seharusnya memang kalau anak laki 12-21 itu teladan dari bapaknya. Ya. Kemudian kalau anak perempuan ya umur 5 sampai 12 itu dekat dengan papanya bagus. Tapi 12 sampai 21 seharusnya dekat dengan ibunya. Nah, kalau tidak biasanya anak itu cenderung menjadi seperti lelaki karena dekat dengan papanya. Nah, kurang lebih semacam itu. Nah, hal-hal semacam ini menjadi pemicu konflik suami istri. Nah, kalau saya melakukan konseling, yang saya tanya juga begitu. Apa yang terjadi umur 5 sampai 12 pada istri, pada suami, dan apa yang terjadi umur 12 sampai 21. Ya. Penelitian saya ini saya adakan bukan di rumah tangga, tapi di penjara. Di 3 penjara di Salemba, di Pondok Bambu, penjara wanita, penjara laki itu di Salemba, kemudian penjara anak-anak itu di Tangerang. Ya. Ada 300 responden saya ambil di situ, dan saya temukan kenapa ya orang-orang yang masuk penjara itu, ya saya tidak berkata bahwa kalau ada masalah Anda masuk penjara, tidak. Itu tidak berbanding lurus seperti itu. Ya. Tapi orang-orang yang di penjara itu punya masalah 5-12, 12-21. Nah, umur usia pertumbuhan ini psikologi pertumbuhan dari Erikson. Ya, Ezra itu nama saya karena strata saya 3. Saya harus terus melakukan penelitian dan saya bisa buktikan di rumah tangga pun bisa jadi masalah. Ya, emosi tidak stabil, pikiran juga bisa error karena 5-12, 12-21. Itu dasar dari pemicu konflik masa lalu suami dan istri. Selain ada unsur-unsur genetika juga. Ya. Mari kita lihat perekat suami istri. Nah, tadi kalau itu pemicu, sekarang perekatnya apa? Ya, perekatnya adalah melalui 5 bahasa kasih, Bapak Ibu. Ya, bahasa kasih ini pertama, ya, yaitu kata-kata cinta, ya, dari kata-kata pujian atau word of affirmation. Ya, yang kedua waktu berkualitas, quality time. Ya, yang ketiga melayani, act of service. Ya, keempat sentuhan fisik, physical touch. Ya, yang kelima menerima hadiah, receiving gifts. Ya, jadi ini memang diciptakan sudah abad 19 yang lalu
ya, dan hasilnya luar biasa. Nah, untuk mengetahui ini lewat dua cara. Pertama observasi, kedua lewat tes, ya. Dan tesnya sudah kami sediakan gratis, tidak usah bayar. Sehingga Anda tahu, ya, istri perlu apa, bahasa kasihnya, suami butuh apa, ya, nanti diberikan gratis juga, ya. Nah, kalau dia butuh kata-kata cinta, ya kita berikan pujian, ya, pujian. Nah, ini termasuk istriku ini butuh kata-kata, ya. Kedua, dia butuh untuk waktu berkualitas, ditemani, ya, belanja ditemani, ya, itu. Nggak semua istri suka begitu, ya. Kadang-kadang ada istri yang teman saya itu, kamu nggak usah nemanin, ya, kartu kreditmu aja kasih aku. Lah itu ada yang kayak begitu, Pak Aristian, ya. Ya, ya enggak apa-apa gitu ya. Kalau istri saya itu kata cinta, waktu berkualitas, dan menerima hadiah. Nah ini ya, dia yang dua ya enggak terlalu. Nah Pak Yakub sendiri bagaimana? Ya, Anda pasti pengen tahu ya. Saya itu senang kalau dilayani. Nah itu nomor satu. Ya. Kedua, saya nggak terlalu dengan menerima hadiah, sentuhan fisik tidak. Yang kedua saya cuma dua aja, ya, itu waktu berkualitas. Saya dua sih. Nah, bisa mengukur diri sendiri, kemudian dilakukan tes atau dilakukan observasi, Anda bisa menjadi perekat lebih baik. Ya, oke. Mari kita lihat contohnya satu persatu. Kata-kata penguatan atau word affirmation. Ini adalah bahasa digunakan untuk menguatkan atau memotivasi orang lain. Orang-orang yang mahir berbicara dalam bahasa ini suka membangun lewat kata-kata positif dan penuh semangat. Mereka murah hati dalam memberikan pujian yang tulus tentunya. Nah, Mas Ferry, aku lihat Mas Ferry ini ada ini, kuat sekali. Wah, luar biasa. Ya, kalau ngobrol sama Mas Ferry, Mas Aris ya, itu rasanya semangat gitu loh. Ya, luar biasa ini. Dan sebisa mungkin mereka berusaha tidak mencela dan menghina orang lain. Namun orang ini juga lah yang paling rentan terhadap kata-kata yang mematahkan semangat. Jadi Mas Ferry harus jauh-jauh dengan orang yang suka ngeritik, Mas ya. Gitu. Nah, tindakan melayani, ya, act of service adalah orang-orang dengan tipe bahasa ini punya prinsip tindakan nyata selalu lebih baik daripada kata-kata belaka. Atau dalam istilah aslinya, action speak louder than words. Kadang-kadang mereka tidak banyak bicara, yang penting bekerja. Mereka adalah tipe orang yang murah hati dalam memberikan pertolongan dan peka terhadap kebutuhan orang lain. Ketika melihat orang lain sedang kesusahan, membawa barang misalnya, orang-orang ini akan segera membantu dengan senang hati tanpa diminta atau disuruh. Kalau istri siap aja suruh bawa barang belanjaannya, ya, untuk memenangkan hatinya itu bawain barang belanjaannya, ya. Nah, pemberian hadiah. Nah, ini seringkali suami mengeluh kalau ada istri yang kayak begini, ya, karena hadiahnya yang diminta itu Louis Vuitton, Hermes, ya, terus minta belanja di Lino, ya itu, ya. Kalau Lino ada pameran, kepengen, ayo kita lihat-lihat di situ, itu suami udah gemeter semua itu ya. Baik, beberapa orang mengekspresikan kasih dengan cara memberi hadiah. Misalnya pada momen-momen spesial, seperti ulang tahun atau perayaan kelulusan dan sebagainya. Biasanya orang-orang dengan tipe ini juga akan lebih merasa dicintai jika orang lain memberi mereka hadiah. Terkadang mereka tidak banyak pikir mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk membeli barang yang cukup mewah, tentunya sebagai hadiah bagi orang yang dicintainya. Ya, ya, itu dia. Jadi kita harus tahu pasangan kita itu seperti apa. Ya, ini ada hadiah liontin diamond emas dari Lino ya. Itu biasanya yang ikut ini biasanya mungkin bahasa kasihnya ini ya. Anda ikut bukan perlu Pak Yakob, perlu rumah inovasi, perlu liontinnya. Ketahuan ya. Nggak apa-apa ya. Tapi tunggu sampai selesai ya Pak Aristian ya. Oke, baik. Waktu yang berkualitas, quality time ya.
Yaitu bagi orang-orang dengan tipe bahasa ini, hal paling penting yang dapat mereka berikan adalah perhatian penuh, undivided attention. Kadang-kadang cuma duduk sebelahnya, nggak ngapa-ngapain, ya, cuman menyertai aja. Mereka senang meluangkan waktu bersama orang-orang yang dicintai. Ini juga Mora dan Cointros itu seperti ini, ya. Untuk mendengar dengan tulus, serius, dan fokus bagi mereka yang suka curhat. Ya. Kalau tidak curhat rasanya nyesek begitu, ya. Dan yang terakhir itu adalah sentuhan fisik, physical touch. Bahasa ini dikuasai oleh orang-orang yang senang memberikan sentuhan fisik kepada lawan bicara mereka. Bagi mereka, sentuhan fisik dapat berbicara hubungan seks saja. Terkadang saat seorang wanita menangis, yang mereka perlukan hanyalah sebuah pelukan tanpa kata-kata nasihat atau solusi. Nah, ini suami-suami Anda harus paham, ya. Saat kita masih kanak-kanak, seringkali kita merasa nyaman dan damai ketika orang tua memegang kepala dan mengusap-usap rambut kita sebagai tanda kasih makan alat tesnya, dan Anda bisa masuk dan langsung tahu, ya, dan itu kami berikan free untuk Anda. Sebaiknya suami istri atau anak, ya, ini untuk atasan bawahan juga bisa, ya, untuk di pekerjaan juga bisa, ya. Nah, ini ada pepatah Chinese berkata, keluarga adalah komunitas, agar kita akan sukses di kehidupan yang lain juga. Tapi kalau kita gagal di keluarga, biasanya kita akan struggle dalam kehidupan selanjutnya. Ya, demikian paparan dari saya. Nanti di sesi selanjutnya Pak Ristian akan memandu dalam tanya jawab. Ya, silakan Pak Ristian, saya kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yakob, luar biasa ini materinya. Ini banyak menyindir kita, ya, ternyata banyak menyindir para peserta. Oke. Jadi ada yang ketawa-ketawa tadi saya lihat ketika Pak Yakob menyampaikan materinya. Oke, sebelum kita tanya jawab dulu, saya ingatkan lagi kepada para pertanyaan, tolong lakukan chatting saja, ditujukan kepada saya, host Aristian, ya, host Aristian, di chatting saja saya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, dan sekedar informasi, nanti akan saya banyak pertanyaan, saya pilih 5, insya Allah akan mendapatkan merchandise eksklusif, oke, ya, dari Lino. Jadi ini kesempatan baik buat teman-teman. Oke. Sebelum ini, saya berharap chatting. Pak Ferry katanya ada kuis ya Pak Ferry ya, siang ini ya. Pak Ferry. Oke. Ada kuis ya? Oke, suaranya belum kedengaran, Pak. Halo? Ya, Pak Aris. Mas Ibu. Oke, nah. Insya Allah katanya akan ada kuis. Tadi Pak Yakob kan dipilih menyinggung 5 orang katanya ya, Pak. Mengenai bahasa kasih ya. Betul, Pak ya. Nah, kita kalau sekarang tuh di anak-anak milenial, Anda ada istilah bahasa alay. Oke. Tadi seperti Pak di awal udah mulai ikan sepat, ikan bagus, makin cepat, makin bagus gitu ya. Nah, kita mau ngajak para peserta ya nanti yang terpilih untuk kasih juga nih kira-kira pujian untuk pasangan dalam bentuk kata-kata alay tadi, Pak.
Gimana Pak Aris? Setuju nggak kira-kira Pak? Boleh, boleh. Biar teman-teman, biar kita semua interaktif ya hari ini. Jadi caranya gimana Pak Ferry? Tulis aja lewat chatting ya. Tulis Betul. aja lewat chat, ditujukan ke saya. Jadi jangan khawatir. Host, jangan khawatir, yang lain nggak akan tahu gitu ya. Tapi kita pilih 5 terbaik ya Pak Ferry ya. Betul, 5 terbaik akan dapat hadiah ya dari Lino and Son juga ya. Yap. Oke, jadi kasih contoh, saya kasih contoh dulu lah. Mungkin apa ya? Ini contohnya gini. Jepang bikin robot, Jerman bikin mobil, kamu bikin kangkung. Nah, boleh nggak Ferry? Wah, sedap. Ambil dari Google Pak. Keren, keren. Pak Ferry punya contoh yang lain mungkin? Saya ikut Pak Aris aja lah. Saya ya. Sorry, pertanyaan yang masuk, tapi kata-kata alay dan gombalnya belum ada yang masuk nih. Tolong langsung teman-teman langsung aku Pak Aris. Boleh. Pak Yakob juga punya Pak. Punya ya. Ini contohnya ya. Tapi nggak usah dikasih hadiah kalau saya ya. Gitu ya. Semakin lama semakin cantik. Semakin lama semakin antik ya. Ya. Semakin lama lihat mama semakin cantik. Wow. Saya Pak Aris. Senang sekali. Saya Pak Aris. Oh, ini Pak Said tulis Iya. dulu. Udah Tulisan. Pak. Udah saya tulis tuh. Sabar. Ini Pak Said sudah langsung mau ngomongnya. Nanti saya bacakan Pak Said, tenang. Oke. Yang lain juga jangan mau kalah. Ini saya lihat sudah ada berapa? Oh, ini banyak sudah ada dari Pak Oki segala macam. Monggo. Oke, saya kasih contoh yang lain dulu ya. Ini secontohnya nih. Kemarin kan zaman ini Pak Ferry, zaman pandemi. Nah, Ya. 3M. Ini sebenarnya sederhana sih. Jaga jarak minimal 1 meter. Jangan dekat-dekat, nanti suka. Nah, seperti itu. Itu alay lah ya. Oke. Sebelum saya bacakan siapa yang mendapatkan hadiah, tolong tuliskan saja dulu, Bapak, Ibu. Sudah banyak yang masuk, Pak? Namanya banyak, tapi nama jangan disebut. Boleh. Jadi Bapak, Ibu, malu Pak Ferry namanya kalau disebut. Beda dengan tadi siapa Pak Said ya, yang langsung. Boleh. Jadi nanti saya bacakan, namanya saya catat. Oke, langsung dapat hadiah merchandise eksklusif dari Lino ya Pak. Ada 5 yang kita pilih, 5, tidak banyak. Jadi ayo cepat-cepatan. Oke. Ya. Sebelum nunggu teman-teman menulis dan membuat pertanyaan. Jadi ada 2 tugas ya teman-teman. Buat pertanyaan yang pertama, yang kedua tulis tugas dari Pak Ferry, kata-kata gombal atau alay. Ternyata dengar-dengar gombal alay ini kita senang ya Pak Ferry ya. Betul Pak. Iya. Bagian tersendiri gitu loh ya. Iya. Ini suasana hari ini kan dengar-dengar Jakarta lagi banjir Pak ya. Ya. Iya. Jakarta lagi banjir-banjir. Istriku tetap yang paling tajir. Oke. Siap. Dipaksa ya Pak, dipaksa ya. Oke, sebelum kita mengumumkan siapa yang menang, oke, kita putar yang satu ini dulu ya. Lanjut yang teman-teman tetap tulis. Oke, terima kasih. Rubah inovasi. Ini ternyata sekarang banyak nih Pak yang nulis Pak. Tapi ada yang chat ke saya, Wah. Pak, namanya jangan dibacakan. Oh. Boleh. Terus kalau nggak dibacakan gimana bisa jadi pemenang, Pak? Namanya Pak, namanya yang tidak dibacakan. Namanya. Oke, namanya. Baik. Oke. Saya pilih dari banyak ya, boleh ya. Kebetulan ini di direct to me kepada saya, jadi bentar. Yang pertama, nah ini dari
Wah, dari luar biasa ini ternyata. Hidup sehat, makan teratur. Kalau mama hemat, cinta, ini tak akan luntur. Ini kira-kira Keren. malah Ini marah. curahan hati nih, Pak. Curahan hati, Pak. Oke. Oh iya, nanti Pak Yakub akan berikan tools untuk mengetahui tipe bahasa kasih apa yang tadi. Ya, jadi tools itu nanti ketahui. Jadi teman-teman, kadang-kadang kita menganggap perhatian kita sudah terbaik, tapi ternyata bukan itu yang dibutuhkan, gitu ya Pak Ferry ya. Betul. Ini dari tadi kode keras itu, kode keras hemat. Saya catat dulu, nanti saya lupa. Mas Iwan tolong dicatat ya yang saya bacakan ya. Oke, kemudian satu lagi sebentar. Sudah satu ya. Yang kedua, jika aku diibaratkan ombak, maka kamu adalah pantainya. Semakin jauh ombak itu bergelombang, maka ombak akan tetap menepi ke pantainya. Wah, ini yang tadi yang mau ngomong itu loh, Pak. Jadi main ombak dan pantai, jadi akan kembali. Oh ya, ini mungkin sesuai juga dengan tema salah satu khas bahwa kemanapun kita pergi, keluargalah tempat kita kembali, Pak Yakub ya. Jadi sesuatu orang, dia pasti akan balik ke keluarganya. Betul. Yang ketiga, saya bacakan lagi yang ketiga. Makan nasi pakai tahu. Ini ke warteg nih kayaknya. Pak Said jangan Pak. Janganlah kau jauh dariku. Aku akan selalu sayang padamu. Oke, ini yang ketiga. Oke. Yang keempat, tolong dicatat ya, Mas Iwan. Yang keempat, Tuhan itu baik ya. Saat aku minta bunga mawar, aku diberi taman yang indah. Saat aku meminta setetes air, aku diberi lautan. Saat aku minta malaikat, aku diberi kamu. Oke, ini. Itu beyond expectation, Pak. Beyond expectation. Ini makan nasi pakai tahu pada ketawa semua ini. Pada minum itu Pak soalnya. Pandemi. Makan nasi pakai tahu, minum jus jambu itu cukup menarik. Setelah ini teman-teman sampaikan ke keluarga, ke iwa. Ini gila atau apa gitu ya. Oke, terakhir ya, kelima ya. Terakhir kelima. Sebentar, ini kok terlalu banyak ternyata Pak Ferry. Top. Ini aja deh, satu ya, biar pendek aja. Bunga flamboyan, bunga melati. Kamu wanita menawan dan menarik. Yang saya bacakan, Mas Iwan kan bisa lihat ya nanti di ini mana yang saya bacakan. Tolong dicatat, dan mereka mendapat ya apa Pak Ferry? Mendapat eksklusif merchandise ya dari Lino & Son ya Pak ya. Mungkin namanya aja Pak yang di nama. Terima kasih. Mungkin namanya aja Pak yang di ya. Nama yang Mas Iwan. Nanti di save. Oke, siap. Nah, saya mau kasih kata-kata ini juga nih, Pak, buat menutup sesi yang ini, Pak. Oke, apa? Tadi kan bicara tahu ya. Betul. Nah, ini kalau dari saya, tahu bulat digoreng dadakan. Kalau perlu perhiasan, jangan lupa ke Lino & Son. Ini sponsor ini luar biasa. Oh ya, hari ini sponsornya luar biasa ya Pak Ferry ya. Ini hadiah sangat banyak sampai akan ada emas berlian. Leontin berlian. Leontin berlian. Gitu ya. Oke, mohon maaf buat teman-teman yang saya tidak bacakan. Ini ternyata ada adik kelas saya juga ini, Taruna Fadilah. Oke. Nggak apa-apa buat Taruna Fadilah, kamu saya bacakan tapi hadiah sudah habis, tidak apa-apa.
Aku nggak tahu sampai kapan usiaku, tapi aku yakin cintaku selamanya untukmu. Oh, ini hadiahnya dari saya aja, Pak. Nanti deh. Saya kasih ya. Oke, terima kasih buat yang sudah mengirimkan, bukan kata gombal ya, Pak. Kata-kata yang membuat kebahagiaan. Gitu ya. Bahasa kasih. Bahasa kasih. Iya. Oke. Tip, sebelum kita lanjutkan acara kita dengan tanya jawab dengan Pak Yakob, izinkan saya putar yang satu ini. Rubah inovasi. Oke. Sekarang session kedua. Pak Yakob, apakah langsung kita bisa bacakan pertanyaan-pertanyaan? Bisa, Pak. Oke. Dan ini pertanyaan-pertanyaan ini juga ada hadiah nih Pak Ferry ya. Jadi 5 penanya pun nanti akan dikasih voucher ya Pak. Kalau tadi 5 pembuat kata-kata yang bahagia dikasih eksklusif merchandise. Kalau sekarang nanti akan saya bacakan banyak pertanyaan Bapak dan Ibu. Tapi 5 pertanyaannya akan saya kasih voucher 1 juta rupiah, voucher 1 juta rupiah, persembahan dari Lino & Sons. Oke. Mungkin saya coba mulai bacakan ya Pak Yakob ya, sebentar. Ya. Waduh, ini saya baca bahasa alaynya banyak sekali jadinya. Saya bacakan yang pertanyaan pertama deh. Tadi saya dari awal ada yang dari, tidak boleh dibacakan ya, nggak apa-apa. Bagaimana mengetahui karakter seseorang yang sesuai dengan karakter yang digambarkan tadi, Pak Yakob? Agar kita mengetahui tanpa harus mengenalnya lebih lama. Karena terkadang banyak laki-laki yang suka ngegombal dan bersikap baik, tidak tulus. Nah, kita perempuan seringkali tertipu karena itu tadi perempuan suka dipuji atau suka diperhatikan. Nah, bagaimana cara mengetahui karakter yang tadi, Pak Yakob? Mohon maaf. Ya, bagi siapapun penanya, kalau kita ingin tahu, ada 2 macam cara yang selalu bisa kita dapatkan. Pertama, itu observasi. Observasi itu berarti kita melalui pengamatan. Nah, pada waktu kita belum menikah, sebelum janur melengkung, itu seyogyanya kita bisa tahu lebih dahulu. Ya. Dan pengamatan yang paling signifikan itu berlaku dari dulu, sekarang sampai selamanya. Ketika seseorang itu tertekan, itu responnya seperti apa? Jadi terus terang, ini bukan rahasia ya Pak Aris. Ketika saya sebelum menikah dengan istri, saya ajak dia makan di warteg. Saya ajak dia waktu di Surabaya itu naik becak bersama-sama. Mau nggak gitu? Saya ada mobil. Ya. Tapi ketika dia mau seperti itu, saya bisa tahu. Gitu. Tapi mungkin Anda berkata, ya belum nikah mau begitu. Memang manusia bisa berubah. Tetapi melalui observasi yang Anda lakukan, ya, melalui questioning yang kedua, ya, questioning itu bisa lewat langsung direct, kalau indirect itu melalui assessment, ya. Nah sekarang sudah banyak sekali assessment yang bisa menolong, kayak sekarang bahasa kasih suami istri langsung bisa diisi berdua, nanti hasilnya bisa tukar-tukaran, ya. Jadi bagaimana bisa tahu? Pertama lewat observasi. Kalau Anda sudah menikah, saran saya pakai kedua, ya. Kami ada tool satu lagi, foto karakter. Ya, kalau Anda mau nanti bisa menghubungi Pak Ferry. Ya, Pak Ferry akan memberikan free link untuk Anda. Nanti lewat Ibu Grace Pak Ferry. Jadi suami istri kalau mau ya kita kasih link gratis dan itu nilainya 300.000 untuk pasangan suami istri. Ya, kami berikan. Nah itu
Kalau sudah menikah sebaiknya pakai itu. Nah, mau nggak mau seperti itu karena itu jalan pintas ya. Kalau mau tahu apakah kita kena COVID ya mau nggak mau harus di swab ya seperti itu ya. Daripada kita observasi mungkin bisa salah tafsir. Itu jawaban saya Pak Aris. Untuk mempertegas Pak Yakob, tadi link free-nya akan dibagikan untuk semua peserta ya Pak Yakob, bukan hanya penanya ya. Jadi untuk 5 bahasa kasih itu semua peserta. Oke. Tetapi untuk mengetahui apakah sifatnya, bukan bahasa kasih ya, itu kepada penanya boleh. Ya, kalau mau hubungi atau Pak Aristian, dicap kepada Pak Aristian, alamat email Anda aja. Nanti lewat Ibu Grace dari Power Character akan mengirimkan yang berminat suami istri. Tidak bisa suami aja atau istri aja, harus suami istri ya. Jadi tambahan hadiah nih Pak Aris. Hadiah lagi ya, penuh hadiah memang ya, namanya Rumah Inovasi yang berhadiah. Iya, jadi selain dapat voucher dari Lino & Sons seharga 1 juta ya, senilai 1 juta maaf, kemudian nanti dapat dari Pak Yakob juga untuk free ya, untuk yang bertanya ya Pak Aris ya. Ya, foto karakter. Foto karakter free. Ibu suami istri. Mantap. Oke, saya lanjut pertanyaan kedua Pak Yakob. Usia saya 22 tahun. Bagaimana mengatasi kecemburuan seorang pacar saya di musim pandemi yang berhubungan via online? Nah, ini dari Medan. Baik. Kalau Anda usia 22, kecemburuan itu ada 2 macam ya. Anda yang butuh pengetahuan ini buat anak-anak Anda atau Anda sendiri ya. Kecemburuan yang logis dan kecemburuan yang tidak logis ya. Kecemburuan yang logis adalah kecemburuan karena pasangan kita atau sahabat kita adalah orang yang melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan, tidak bermoral dan tidak setia, unfaithful. Ya, tentu saja kita harus cemburu, gitu. Misalnya sudah suami istri nih, tapi ya istrinya itu karena kinestetik suka pegang-pegang pasangan lain, laki-laki lain. Nah itu Anda pantas untuk cemburu. Ya, itu cemburu yang normal, yang logis. Ya, ada satu lagi kecemburuan yang didasarkan oleh emosional. Nah, namanya emosional itu tidak logis. Ya, didasarkan oleh asumsi. Nah, itu biasanya tidak logis. Jadi biasanya dia akan merasa ketika tidak ditelepon, tidak dihubungi, atau ya lihat ada foto lain padahal foto itu sebelum pacaran ya, itu bisa menjadi cemburu dan lain sebagainya ya. Nah, itu kecemburuan yang tidak logis. Jadi kecemburuan terhadap orang tuanya sendiri. Kenapa orang tuanya lebih cinta pada pacar saya daripada saya? Nah, itu tidak logis juga ya. Jadi siapa penanya dari Medan ya, coba Anda ukur apakah kecemburuan Anda itu punya alasan yang logis atau tidak ya. Saran saya kalau punya alasan logis ya diomongkan dengan yang bersangkutan. Kalau itu tidak logis, jangan. Ya, Anda sendiri yang menurunkan tensi emosi Anda. Itu saran Pak Yakob. Demikian Pak Aris. Jadi kuncinya di komunikasi ya Pak Yakob. Ya, dan logika. Logis enggak kecemburuannya? Dan ya, misalnya contohnya gini Pak Aris. Pak Aris milih 5. Bacakan lagi ya. Pertanyaan. Terus ada yang merasa marah. Kenapa Pak Aris kok tidak adil? Nah, itu kecemburuan tidak logis. Karena Pak Aris sebagai host punya wewenang lah, hak prerogatif. Demikian. Jadi ini hari ini bukan belajar masalah kasih, tapi juga belajar logika ya Pak Yakob ya. Betul. Oke, kita lanjutkan.
untuk pertanyaan ketiga. Ini pertanyaan yang ketiga. Bagaimana menjaga keromantisan pernikahan kita dua-duanya sibuk bekerja? Ya. Jadi prioritas itu adalah kata yang tepat untuk time management. Karena di dalam prioritas itu ada dua unsur namanya urgent dan important. Ya. Dan urgent itu yang mendesak. Ya. Important itu yang penting. Ya. Seringkali pola pikir kita itu urgentnya itu uang. Nah, bagaimana caranya supaya ya kita bisa merubah ya? Kalau itu sampai mengancam pernikahan kita, apalagi suami istri satu kantor, satu toko begitu ya, Anda harus waspada. Anda harus memisah mana yang mendesak. Ya. Baca lagi lah kebutuhan istri apa, kebutuhan suami apa, ya mana yang belum dilakukan, lakukan evaluasi. Nah, hal-hal itu yang harus ada di pikiran kita. Ya, saya kasih contoh. Misalnya ini, ya, selalu saya itu melakukan plan B. Ya, saya memberikan materi saya itu kepada Mas Ferry. Saya memberikan materi saya itu kepada Pak Tanu. Saya memberikan materi saya kepada Bu Grace. Misalnya saja, tiba-tiba saya berhalangan karena saya sendiri atau karena istri saya sakit. Ya. Harus dibawa segera ke rumah sakit. Tentu saja saya akan prioritas istri saya. Ya mungkin saya dimaki-maki sama Pak Aris sama Pak Ferry. Tapi ya itu mindset saya seperti itu. Yang urgent itu adalah kehidupan istri saya. Misalnya begitu. Nah seringkali kalau orang sudah sibuk itu berarti di mindsetnya urgensinya itu bukan pasangan. Tetapi pekerjaan atau uang atau dan lain sebagainya. Jadi bagaimana caranya? Coba dirubah mindset-nya dengan cara coba dievaluasi dari 10 kebutuhan suami, kebutuhan istri. Nah, coba ya saling silang evaluasi. Demikian, Pak Aris. Ini butuh kejujuran buat mengevaluasi ya, Pak. Betul, Pak. Betul. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Pak, bagaimana cara menyeimbangkan emosi pasangan suami istri? Kalau salah satu pasangan itu sangat dominan dan kurang dapat mengendalikan emosi yang disebabkan oleh pengaruh keluarga sebelum menikah. Wah, ini curhat berat pertanyaannya. Ya. Jadi ini berlaku untuk bukan suami istri aja, tetapi setiap kita yang punya problem emosi, ada 3 cara untuk bisa menurunkan level emosi Anda. Yang pertama, itu Anda harus punya teman yang bisa dicurhati. Ya. Kalau Anda tidak punya, sekarang harus cari. Nah, saya sarankan sesatu gender. Soalnya kalau curhat-curhatan lain gender itu bahaya nanti. Ya. Nah, itu yang pertama. Karena emosi itu seperti kotak brankas ya. Yang tahu nomor kombinasinya Anda. Kalau Anda nggak mau buka ya, itu tambah sampahnya semakin menumpuk. Harus curhat. Ya. Yang istri ada teman baiknya, yang suami gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, yaitu melakukan aktivitas. Ya, ada orang yang kalau lagi emosi, ya sebaiknya keluar rumah atau melakukan sesuatu. Atau ada orang membuat kristik atau mengerjakan apa atau apa gitu. Ya, itu biasanya aktivitas. Ya. Nah, yang ketiga itu Anda melakukan apa ya, preventif. Ya, Anda tahu Anda emosinya triggernya karena apa. Nah, salah satu preventif yang paling bagus itu adalah meditasi, yoga, atau banyak minum air putih dan melakukan tai chi atau apa ya. Itu menolong Anda untuk bisa lebih sabar
sebetulnya, atau hal-hal yang sifatnya pengendalian jiwa melalui spiritual dan lain sebagainya. 3 macam itu, ya. Jadi kalau ada suami yang karena masa lalu, ajak dia untuk punya teman yang bisa curhat supaya tidak kena Anda. Itu. Atau silakan aktivitas atau melakukan hal-hal yang sifatnya menyegarkan jiwa seperti meditasi, yoga, atau ya berdoa secara keyakinan masing-masing. Jadi Pak Yakub, sebenarnya pertanyaan ini mewakili kita semua karena jujur selama pandemi ini kan tingkat emosi kita cukup ada naik sedikit ya Pak Yakub. Ya. Beberapa sahabat kita yang mungkin kehilangan pekerjaan, pemotongan penghasilan, atau juga mungkin bagi para pebisnis kehilangan customer, bahkan hutang di bank numpuk, dan ini membuat emosi seseorang di zaman pandemi ini semakin. Betul. Pak Yakub tekankan cari teman curhat, tapi jangan sembarangan curhat. Pak Yakub ya. Lakukan aktivitas dan lakukan tindakan preventif seperti yoga, minum air putih, dan berdoa. Ini luar biasa nih statement dari Pak Yakub. Oke, kita Pak Ferry masih ada waktu ya? Saya lihat. Ya. Oke, saya bacakan lagi pertanyaan selanjutnya. Boleh, Pak. Bagaimana cara menggali kehidupan masa lalu? Nah, ini dia pakai dalam kurungnya 5-12-21. Kalau pasangan merupakan pribadi yang tertutup atau banyak lupanya, mungkin saja karena tidak mau mengingat. Jadi pertanyaannya ini berhubungan dengan cara menggali kehidupan pasangan kita di masa lalu yang berhubungan dengan 5-12-21 tadi Pak Yakub. Mungkin saya tampilkan ini 5-12-21 ya. Nah ini. Ya. Jadi ini adalah hasil penelitian antara psikologi pertumbuhan dari Erikson dan dari Pak Yakub Ezra yang melakukan penelitian di 3 lembaga pemasyarakatan, dan kami menemukan secara responden 300 itu cukup valid untuk mengetahui bahwa ada masalah 5-12-12-21. Metode yang saya gunakan di 3 lembaga pemasyarakatan itu pertama dengan alat tes, kemudian dengan interview. Ya, kalau Anda memang untuk mau mengetahui seperti itu, silakan menghubungi Ibu Grace. Ya, memang tidak bisa Anda lakukan sendiri, itu harus profesional atau orang yang ahli atau psikolog. Dan peserta webinar ini sekali lagi saya berikan keleluasaan bagi penanya untuk menghubungi psikolog kami. Ibu Grace adalah psikolog yang senior yang bisa menolong. Dan kalau misalnya itu suami Anda, ya, saya sendiri bersedia untuk dikenalkan, dikasih aja nomor teleponnya di kolom chat kepada Pak Ristian. Saya akan siap untuk menolong Anda. Jadi itu bagian dari aktivitas sosial saya kepada masyarakat. Ya, jadi memang tidak bisa dilakukan sendiri Pak Ristian. Ya, harus profesional. Wow, ini banyak sekali ini support dari Pak Yakub ke para peserta. Oh ya, tadi Pak Yakub beberapa kali menyampaikan teman-teman para peserta yang tertarik mau mempelajari atau mau bertanya bisa ke Ibu Grace. Itu handphonenya saya tulis di atas ya, jadi teman-teman bisa di layar ada, tinggal dicatat saja. Ini nomor telepon Ibu Grace ya Pak Ferry ya, kalau nggak salah ya? Betul Pak. Jadi nomor handphone ini selain tadi ada beberapa yang sudah disampaikan Pak Yakub, kalau memang ada yang mau direct langsung konsultasi ataupun ada hal-hal yang ingin disampaikan bisa ke nomor ini. Dan selain pertanyaan-pertanyaan dari peserta, hari ini kan juga ada kejutan lagi Pak Aris. Apa ya itu Pak kejutannya Pak? Jadi kita memberikan kesempatan, seperti di awal kita sudah sampaikan, salah satu expertise Pak Yakub adalah di grafologi untuk signature reading. Jadi melalui tanda tangan, kita bisa deteksi potensi kita, kemudian kira-kira yang menjadi titik kritis kita, dan apa sih kunci buat bisa sukses ke depan gitu ya Pak. Nah makanya kalau Anda berminat untuk misalnya tanda tangannya mau di
dianalisa atau dibaca gitu kan, silahkan tanda tangannya bisa ditanda tangan di atas sebuah kertas, kemudian dikasih nama lengkap, kertas itu difoto dan bisa di WA chat ke nomor ini Pak. Jadi nanti sambil kita kolek, nanti Pak Yakob akan memberikan analisa. Tipsnya lebih tepatnya kira-kira ini kali ya Pak ya. Pak Yakob ada bayangan mungkin signature reading-nya ke arah apa nih? Karena topik kita kan masalah cinta dan pasangan nih Pak. Apakah saya akan menyebutkan bagaimana cara dia bisa menyenangkan hati pasangannya. Luar biasa. Luar biasa. Jadi cara menyenangkan hati pasangan Pak ya? Ya. Iya, iya. Jadi silahkan kalau Anda yang berminat, dan ini juga dapat hadiah Pak Aris. Jadi kita kasih kesempatan untuk 10 orang ya. Kita kasih kesempatan 10 orang untuk nanti tanda tangannya akan dianalisa. Silahkan sekali lagi tanda tangannya dibuat di atas sebuah kertas, kemudian ditulis namanya dan segera kirim ke nomor Bu Grace yaitu di 0819 0164 8167. 8187, maaf. Dan nanti untuk yang tanda tangannya yang beruntung yang dibacakan, kita masih ada hadiah 5 merchandise dari Lino & Sons dan 5 voucher senilai Rp1.000.000 juga dari Lino & Sons ya Pak. Wow. Jadi terbatas hanya 10 ya Pak, khusus untuk signature ini ya Pak Ferry ya? Iya. Oke. Mungkin lebih teknisnya, teman-teman tinggal ambil pulpen, tanda tangan di kertas putih atau di kertas, kemudian tulis nama, kemudian difoto pakai kamera ya Pak, kamera handphone. Betul. Dan di WA ke nomor yang ada di atas, 0819 0164 8187. Oke, sambil menunggu Pak Ferry, teman-teman mengirimkan tanda tangannya. Saya lihat pertanyaan masih banyak dan Boleh, saya lihat jadi saya bacakan. Sekali lagi, mungkin yang saya akan bacakan banyak pertanyaan, tapi nanti saya pilih hanya 5 ya untuk mendapat hadiah yang tadi Pak Ferry ya. Betul. Ini hadiah voucher ya Pak ya. Hadiah ya voucher. Oke, saya bacakan lagi ya pertanyaan. Oke, ini dari peserta, masih muda Pak Yakob, umur 22 tahun juga. Berdasarkan pemaparan materi yang disampaikan tentang kebutuhan perempuan dan laki-laki, perempuan yang memiliki kebutuhan untuk dimengerti dan laki-laki yang memiliki kebutuhan untuk dihargai, mengerti dan dihargai, bagaimana jika keduanya punya masalah? Bagaimana solusi untuk mereka saling memaafkan? Itu pertanyaannya Pak Yakob. Ya, bagi petanya yang saya hormati, sebetulnya kebutuhan itu harus bisa ditunda. Tapi kalau kebutuhan itu menjadi sebuah tuntutan, nah itu masalahnya karena usia 5, 12, 12, 21 bermasalah. Saya tuliskan kebutuhan. Jadi misalnya kita butuh punya rumah sendiri, tapi kalau ada ngontrak kan tidak apa-apa. Kita butuh makan. Tapi kalau kita makan seadanya kan nggak apa-apa. Kalau butuhnya makan nasi padang terus atau makan yang mewah, ya itu sudah keinginan ya. Jadi kalau kebutuhan itu sudah menjadi sebuah tuntutan, nah itu masalahnya di situ. Nah bagaimana caranya? Ya konseling kepada profesional dalam hal ini. Silakan sekali lagi menghubungi Bu Grace, kami dengan senang hati mau melayani Anda. Ini bagian dari corporate social responsibility kami. Jadi orang butuh itu tidak boleh maksa orang lain gitu Pak Aris. Ya, walaupun butuh dapat leontin, tapi tidak perlu ngancam Pak Aris gitu loh. Tapi kalau sudah ngancam berarti ya perlu dikonseling. Gitu. Ada masalah di 5-12, 12-21. Ya kalau dua-duanya minta dihargai, ya minta dilayani ya gantian dilayani. Kalau sudah menjadi sebuah tuntutan itu sudah ada luka di jiwanya di masa lalu. Ya.
Gitu. Terima kasih Pak Yakub. Mungkin saya bacakan satu lagi. Saya tidak tahu apakah ini sudah terjawab oleh Pak Yakub tadi. Beliau menanyakan tentang, mohon dielaborasi lebih dalam mengenai masa 5-15-21 yang tadi disebutkan oleh Pak Yakub. Ya, Bu Grace, apakah bisa ditampilkan aja Bu Grace? Saya punya slide-nya sih sebetulnya, tapi tidak masuk di materi ini. Tapi karena ditanya, boleh juga sih. Bu Grace, apakah ada yang healthy soul? Ada Pak Yakub, tunggu sebentar ya Pak, saya carikan dulu. Iya. Jadi sementara Bu Grace carikan, pokoknya ingat ya, Bapak atau Ibu, penelitian saya menemukan bahwa usia 5-12 itu adalah pembentukan mental, karakter, moral, ya, cara berpikir yang sangat krusial. Ya, kenapa harus opposite gender? Karena disitulah seorang gadis, anak gadis, ya, akan menemukan dirinya sendiri sekaligus mempelajari opposite gendernya. Seorang gadis belajar dari ayahnya. Seorang laki-laki, ya, akan belajar dari ibu. Ya, itu opposite gender. Jadi kalau sudah umur 12 itu hormon masing-masing, kalau gadis menstruasi, maaf, kalau laki-laki keluar mimpi basah umur 12, kadang bisa lebih cepat. Tetapi masa akil balik itu 12. Nah, ketika laki-laki sudah 12, di situ dia sampai 21 berusaha menemukan jati dirinya. Ya, jati dirinya. Siapa saya? Kalau 5-12 menemukan eksistensi dia dengan lingkungannya. Dia kerasa ingin tahu. Kalau Anda perhatikan, anak bayi itu selalu ingin menggigit barang di sekitarnya. Karena itu masa pengenalan. Ya, sebetulnya 3 tahun sih, tapi saya anggap 5 tahun karena nalar itu sudah mulai lumayan bisa dipakai 5 tahun. Ya, kalau di bawah 5 tahun tidak ingat. Ya, jadi ketika Anda laki-laki 12-21 itu mestinya dekat sama papa, dan papa melakukan apa? Ayah melakukan apa? Umur 12-21 bagi anak gadis dekat dengan ibunya, mamanya, dengan bundanya, ya, harus melakukan apa? Nah, itu nanti Ibu Grace akan paparkan di situ, ya. Sementara Ibu Grace akan memaparkan, saya kasih tahu, ya. Ayah itu akan memberikan 3 hal. Sense of direction, sense of protection, dan sense of confidence. Saya ulangi lagi, seorang ayah akan memberikan kepada anaknya, nah ini sudah keluar, ya, ya, next, ya, 5-12, ya, next please, ya, ini anak laki, Grace, ya, 5-12 harus dapat empati dari ibunya. Empati itu cinta kasih, ya, pelukan. Kemudian sense of care itu kepedulian, kalau dia lapar dapat makan, sakit dapat obat, ya. Kemudian sense of nurture itu kesediaan, kalau dia tidak dapat ini biasanya sering ditinggal dan dia merasa tidak aman, ya. Kemudian anak laki-laki 12-21 membutuhkan 3 hal ini. Sense of direction, arah. Kalau dia nanya, aku besar jadi apa? Nah, Anda harus jawab, jangan ngomong ntar aja gitu. Sense of protection, rasa aman, ya, arah, aman, dan rasa percaya diri. Kalau tidak dapat itu, maka jiwa itu akan nagih terus, nuntut terus. Ya, makanya ketika masuk dalam pernikahan, tuntutannya kepada pasangannya. Gitu. Nah, sekarang kalau seorang gadis, silakan, Grace. Kalau seorang gadis, ya dapat dari papanya. Sense direction, protection, dan confidence. Ya, opposite gender. Sedangkan seorang gadis umur 12-21 mestinya dapat dari mamanya ini sense of empathy, ya, sense of care, dan sense of nurture, ya. Next please, ya. 12-21 lah itu. Nah, kalau itu didapat semua, maka jiwa manusia itu akan sehat. Apa tanda jiwa yang sehat? Itu ada 3. Silakan. Dia punya sense of belonging, sense of worthiness,
dan sense of competence. Nah, dia merasa dicintai, dia merasa dihargai, dan merasa berkemampuan, dipercayai. Nah, ini ditulis oleh Charles Stanley di abad 19. Ya. Jadi silakan Anda capture karena tidak termasuk materi yang dibagikan. Ya, materi boleh diambil, tapi kecuali ini, ya, boleh di capture kalau mau, ya. Grace kembalikan lagi pelan-pelan supaya bisa difoto. Demikian Pak Aris. Ini kesempatan buat teman-teman kalau mau screenshot, di screenshot materi yang ada di layar saat ini. Ini bonus lagi Pak. Kita banyak bonus hari ini Pak Yakub ya. Iya, ini penelitian saya selama 5 tahun ini. Untuk proses disertasi saya. Oke. Pak Ferry, ntar saya kembali lagi ke slide. Oke. Jadi tadi sudah sesi pertanyaan ya dengan Pak Yakob Ezra. Dan selain pertanyaan, kita juga masih memberikan kesempatan kepada Anda yang ingin dianalisa tanda tangannya. Ya, dan apa yang akan dianalisa adalah bagaimana kira-kira teknik yang paling tepat untuk Anda membahagiakan pasangan. Begitu ya Pak Aris, informasi dari Pak Yakob ya. Sebelum kita menganalisa Pak Ferry, izinkan Oke. saya memilih dari banyak pertanyaan yang dibacakan tadi 5 orang Silakan, Pak Pak. Ferry ya. Iya, silakan. Lompat-lompat ini kalau nggak salah hadiahnya yang 5 orang ini voucher dari Lino Ensan masing-masing 1 juta rupiah. Betul. Yang pertama Ibu Desmiati Ishak, yang kedua Ibu Anggiat M. Manurung, yang ketiga sepertinya ini Mas Taruna Fadila, yang keempat Mas Rudi Wong, dan yang terakhir yang kelima Ibu Septalina Manulang. Saya sudah catat, jangan khawatir nanti kami akan hubungi karena Ibu Bapak saya berharap semua sudah isi itu ya, sudah absen di lembaran absen yang ada di chatting. Mungkin Mas Iwan tolong lembaran absensi di chat lagi biar teman-teman kalau ternyata lupa menulis di sana. Jadi kami akan kontak Ibu dan Bapak yang tadi namanya sebutkan, kita akan kontak nanti. Ya, tambahan informasi Pak Aris. Yep. Untuk menggunakan voucher Lino Sons bagi Anda yang di Jakarta dan Bandung, itu bisa langsung mengunjungi outlet Lino Sons, antara lain di Trans Studio Mall Bandung, kemudian di Emporium Mall Fluid di Jakarta ya. Biasanya kalau kita ngomongnya Empo gitu kan. Atau juga yang satu lagi adalah Gancit Gandaria City Mall. Jadi outlet Lino Sons ada di Trans Studio Mall Bandung, kemudian Emporium Mall Fluid, dan juga Gandaria City Mall. Untuk Anda yang di luar Jakarta, nanti bisa menghubungi ke nomor, tolong dicatat nomor WhatsApp-nya di 0821 3085 1343 ya. Sekali lagi, bagi Anda yang di luar Jakarta dan Bandung, untuk menggunakan voucher Lino Sons, Anda bisa menghubungi customer service di nomor WhatsApp 0821 3085 1343. Saya ingatkan lagi untuk yang tanda tangan apakah sudah dikirimkan ke nomor 0819 0164 8187. Nanti setelah ini kita akan bahas ya Pak Aris ya. Bagi ada 10 orang yang beruntung juga untuk bisa tanda tangannya dianalisa. Dan 10 orang yang dianalisa akan dapat hadiah lagi ya Pak Ferry ya? Iya, hadiahnya 5 voucher senilai 1 juta dan ada 5 merchandise eksklusif juga dari Lino Sons. Dan jangan lupa nanti di ujung acara kita ada grand prize Pak Aris, ada 2 liontin yang akan diundi nanti ya Pak ya. Jadi pastikan Anda akan terus bersama kita di acara ini sampai dengan nanti acara ini selesai. Oke,
Sambil menunggu teman-teman mengirimkan dan memberi kesempatan Pak Yakub dan Grace untuk membaca hasil kiriman dari teman-teman, mungkin kita lewatkan yang satu ini dulu ya. Rubah inovasi. What exactly is true moment? Maybe when our first time met on our journey together. Every smile, every love, falls and the hardship we go through. But only you who always there for me. We just keep on breathing every moment as much as we can. Before you came into my life, I never knew what true love felt like. This is the moment of us. Rubah inovasi. Oke, Pak Ferry, mungkin beberapa teman sudah mengirimkan tanda tangannya dan sudah dibaca mungkin oleh Pak Yakub dan tim. Mungkin ada yang mau mulai dibacakan satu persatu mungkin. Ya, silahkan Pak Yakob. Ya, baik. Saya berurutan sesuai dengan yang masuk. Pak Said, ya, Bapak bisa menyenangkan pasangan Bapak dengan cara ngajak jalan-jalan. Bahkan kalau bisa keluar kota, keluar negeri, Bapak sendiri senang jalan soalnya. Jadi Bapak pokoknya malah sumpek kalau di rumah terus gitu. Ya, itu kalau Pak Said, ya. Betul nggak Pak? Tolong. Pak Said, apa perlu kita tampilkan Pak Aris? Enggak, suaranya aja, betul nggak? Betul, Pak. Ya, betul. Oke, ya. Itu memang butuh uang, Pak. Ya, itu masalah kedua, Pak. Ya. Desmiati Ishak, ini mungkin Ibu ya. Ibu menunjukkan pelayanan itu dengan kesetiaan dan ketekunan, Bu. Melayani gitu. Ibu Desmiati, betul? Dengan kesetiaan, dengan dukungan, support, ketekunan. Coba Ibu buka suaranya. Ya Pak, terima kasih. Ya, bagus. Oke. Ibu Rahayu, ya. Ibu Rahayu ini menunjukkan kasih sayangnya dengan beresin rumah, merapikan, dan ya mempersiapkan segala sesuatunya. Orangnya suka rapi dan tidak suka semuanya berantakan. Ya, kalau suami mau apa disiapin, ya. Dan semuanya mau everything okay, termasuk anak-anak juga. Silakan Bu Rahayu buka mic-nya. Benar sekali Bapak, terima kasih. Ini murah ya Pak? Iya. Iya. Makasih. Iya, kok bisa ya? Kok ya, bisa ya? Kok benar ya? Saya pengen keluarga saya aman Pak, benar sekali. Iya. Aman, lancar. Saya tuh ditolong sama Mas Ferry dapat hadiah muri berapa tahun yang lalu ya. Oh gitu ya Pak. Baca 1000 tanda tangan waktu sejam. Oh iya. Ya. Terbukti ya Pak ya. Iya. Lalu makasih, Ibu Senaida ya, Ibu Senaida ini orang yang suka ngalah Bu, ya. Ibu melayani pasangan itu dengan ngalah, dengerin, senyum, ya nurut, manut gitu loh. Gimana Bu? Ayo buka mic-nya. Pak Nebi ayah ya betul. Nah, iya betul ya. Ya, orang Jawa bilang diuntel-untel ya yo wae. Panjenengan niku ya. Thank you, Pak. Ya. Nah, ini Welly ya. Welly menyenangkan pasangannya itu dengan protektif ya. Welly coba menyenangkan
pasangannya itu dengan melindungi, dengan ketersediaan, availability, pokoknya dikasih direction, protection, dan pokoknya semuanya harus aman. Pokok ini keluarga yang sangat suami yang sangat bertanggung jawab. Silakan, kayaknya Dokter Welly deh ini. Dia betul, Pak. Ini Dokter Welly ya? Iya, Pak. Ya ampun, dokter. Thank you, Pak Yakub. Iya, ini cocok sih memang kayak begitu. Ini dokter luar biasa. Pak Yudi, ya Yudi Christian. Nah, ini Pak Yudi ini kalau mau menyenangkan pasangannya itu dengan kreativitas, ya. Bisa tahu keadaan moodnya pasangannya seperti apa, cari slagnya, cari waktu yang tepat, dan mengerti banget kebutuhan pasangannya itu, ya, dengan mendengarkan maupun dengan kejujuran beliau orang yang berintegritas, macam itu Pak. Ya, silakan, gimana Pak Yudi? Buka mic. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, kemudian Riva Sofia, ya, Bu Riva Sofia ini menunjukkan dengan pelayanan dan kesetiaan dengan betul-betul pendengar yang baik dan mau melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan melupakan apa yang sudah nggak berkenan tuh dilupakan, nggak diungkit lagi. Nah itu menyenangkan pasangannya seperti itu. Gimana Bu Sofia? Riva Sofia, silakan. Ya, Pak. Ya. Saya sih merasa belum jadi pendengar yang baik ya. Tapi kalau mungkin... Ibu melupakan yang sudah ya sudahlah. Iya. Betul iya. Ya udah. Iya, lebih baik dilupakan saja gitu. Makasih Pak. Itu betul ya. Kemudian Lianti ya. Lianti ini adalah seorang yang bisa menyenangkan pasangannya itu dengan memberikan semangat, memberikan dorongan, memberikan kata-kata, termasuk masakin dan cari situasi yang tepat untuk memberi dorongan, ya. Jadi apakah seperti itu Bu Lianti? Benar Pak. Ya. Lalu Indri, ya Indri ini orang yang setia, orang yang tekun, orang taat, orang yang melayani, biasanya dengan mijetin, dengan masak, dengan mendampingi, dengan senyum, pokoknya all in gitu. Kalau Indri ini melayaninya luar biasa ini. Gimana Bu Indri? Silakan buka. Ya Pak, terima kasih Pak Jakob. Ya Bu Magda ya, Bu Magda melayani pasangannya itu dengan kesetiaan, dengan ketekunan, dengan melayani dengan segenap hati, ya. Dan kadang-kadang bergurau, ngasih humor, ngasih penghiburan, mendoakan suami gitu Bu Magda. Betul Bu? Betul Pak. Makasih Pak. Ya, Septalina, ini kok banyak nih bu-ibu toh menyenangkan suaminya semua. Senang nih suaminya. Kalau Ibu Septalina ini dengan ngatur rumah dengan rapi, masakin, juga mendengarkan dan berani mengkoreksi yang salah. Bu Septalina ini berani orangnya. Benar nggak Bu? Bu Septalina, ya. Betul sekali Pak. Betul sekali, ya. Bu, cuman pesanku kalau ada lagi ngoreksi suami, waktu yang tepat ya Bu. Siap, terbukti Pak. Eko Purnomo, ya Eko Purnomo itu kalau mengasihi istrinya itu mirip Dokter Welly tadi, ya di semuanya direncanakan, disediakan, diamankan, jangan sampai keluarga ini kekurangan gitu. Betul, Pak Eko? Betul Pak. Betul ya. Bu Novia Kirana Dewi ya, itu Ibu adalah orang yang kreatif, orang yang senyum, Ibu yang bisa membawa diri, ya rapi, dan Ibu orangnya tidak pandai menghias ya diri maupun membawa diri bagus ya, dan bagaimana menyenangkan suami itu bisa tahu waktunya dan kesukaan suami apa Ibu tahu. Gimana Ibu Novia? Selfie, ya Selfie juga dengan kesetiaan, ketaatan dan pelayanan, ya Pak Edi, ya Pak Edi Cahya, ya ini suaminya Bu Selfie, ya.
Kalau Pak Edi itu menyenangkan istrinya dengan ketegasan, dengan proteksi, dengan apa ya, komando kamu mesti gini dan istrinya manut lah, itu ya saling melengkapi lah ya. Pak Edi ini orang yang sangat bertanggung jawab gitu. Kalau iya tolong langsung buka mic ya. Junior kayaknya dari WGE nih, Junior ini rapi, orangnya seniman ya, cukup administratif ya Pak Aris ini ya. Ini tim Bapak ini kayaknya, Junior ini ya. Orangnya, hah? Kan. Kok ada tulisan WGE? Junior WGE. Iya. Jadi menurut saya Junior ini sangat rapi orangnya, bisa membawa diri ya. Kalau menyenangkan pasangan itu dengan kerapian, dengan bisa masak dan rumah dirapikan dan dengan aturan-aturan yang jelas, dengan perencanaan yang baik gitu. Ya, Stefan K ini dengan cara pasangannya itu dikasih arahan, dikasih perencanaan, dikasih dukungan. Oki Sebrianto ya, itu dengan kesetiaan, dengan ketekunan ya. Kemudian Rafael ya, Rafael itu dengan cara memberikan perlindungan, proteksi dan kecukupan ya. Kalau Maxon itu dikasih perlindungan, dikasih kecukupan, disediakan nah semuanya itu dan diajak jalan-jalan. Nah, udah banyak nih. Oke. Pak Ferry, kalau saya catat di sini Pak Yakub membacakan 20. Tuh, nanti yang dapat hadiah, Pak. Ini hanya 10 ya, Pak? Yang terpilih, ya. Dan jujur, saya lihat ada beberapa orang yang tadi sudah dapat hadiah. Mungkin ya kita berikan ke temannya yang lain gitu ya. Betul, iya. Sip. Masih ada 2 menit. Masih ada yang mau dibaca, Pak Kok? Saya kira mungkin Pak Rudi menyenangkan pasangannya dengan simplicity. Ya nuruti pasangannya mau apa seperti apa ya udah gitu ya. Pak Rudi orangnya santai, simple lah gitu. Ayo Pak Rudi buka mic terakhir. Betul nggak Pak Rudi? Iya, betul Pak. Ya, Pak Rudi Wong ya. Orang yang suka menyenangkan, maunya apa dituruti. Waduh, senang sekali istri Bapak itu ya. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Yakub. Ini luar biasa, dalam waktu sekian menit sudah 21 orang kalau berdasarkan catatan saya langsung dibaca. Karena sudah dilatih Mas Ferry 1 jam 1.000 orang. 1 jam 1.000 orang ya Pak, rekor muri ya Pak. Iya. Luar biasa. Kita bersama Universitas Erlangga Pak di Surabaya. Jadi kita bikin acara dengan Pak Yakob. Salah satunya adalah rekor muri pembacaan tanda tangan tercepat ya. Jadi dalam waktu 1 jam itu kurang lebih 1.500 lebih tanda tangan yang bisa dibaca oleh Pak Yakob gitu. Dan itu kemarin mix antara mahasiswa dan dosen juga yang ikut dalam acara tersebut. Oke, sesuai dengan schedule, Pak Yakob dan Pak Ferry, mungkin kita bisa langsung summary and closing saja, mungkin statement dari Pak Yakob. Bapak Ibu, 5 bahasa kasih ini mohon dipelajari, mohon diisi ya. Dan materi yang sudah saya buat ini silakan diambil ya. Kalau saya bukan copyright tapi read to copy ya. Dan pesan saya terakhir, kalau Anda senang dengan Rumah Inovasi, ikuti program-program selanjutnya dari Rumah Inovasi. Saya nggak dipeseni Pak Aristian, tapi saya merasa beliau ini rendah hati, orang yang sangat pandai, orang yang sangat bijak, berintegritas dan kreativitas. Juga Mas Ferry dari FAS Internasional merupakan saingan saya dengan dari Power Character, tetapi orang yang selalu memberikan apresiasi kepada orang lain, dan saya doakan FAS dan Rumah Inovasi WGA sukses selalu, untuk Anda juga sukses selalu. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Yakob. Sekedar informasi buat teman-teman yang tadi mendapatkan hadiah dari itu dipersembahkan oleh Lino & Son. Kemudian
jangan khawatir buat kebetulan yang belum dapat, Pak Yakub tadi ada personal test tools ya, jadi bisa kontak ke Ibu Grace, dan nanti akan ada e-book gratis ini langsung dibagikan oleh Pak Yakub. Nanti teknisnya akan kami informasikan di belakang. Ibu Bapak dimohon nanti bergabung ke WA Rumah Inovasi di sana. Nanti bisa tinggal ambil semua materi yang ada di webinar Rumah Inovasi plus e-book nanti akan dibagikan di sana. Pak Ferry, ada yang mau dikatakan sebelum kita lanjutkan acaranya? Luar biasa ya apa yang disampaikan Pak Yakob, dan tadi juga banyak hal yang nanti bisa digunakan oleh Bapak Ibu semua yang ikut dalam acara ini. Saya dapat info dari Bu Grace, katanya yang tanda tangan masih banyak, Pak. Oke. Iya, jadi nanti kita berharap nanti bisa, mungkin tetap akan dianalisa ya Bu Grace, minta tolong dengan Pak Yakob. Nanti tidak kita bacakan di sini, tapi bisa kita kasih direct message ke yang bersangkutan. Boleh ya begitu ya Pak Ristian? Atau langsung dari Bu Grace lah, tolong di direct message ke yang yang tanda tangannya belum sempat dibacakan ya Pak. Ya, jadi intinya teman-teman kita harus hargai juga nih Pak Ferry yang kebetulan bersedia mengirimkan tanda tangannya. Jadi insya Allah nanti bisa di direct message atau nanti bisa lewat Rumah Inovasi grup gitu ya. Nanti bisa kita bagikan di sana. Monggo. Iya, betul Pak. Oke. Jadi saatnya sekarang ini ya Pak, sebentar lagi harus berdoa ini Pak ya. Bukan berdoa menutup acara, tapi berdoa untuk bisa dapat grand prize ini, Pak. Sebelum berdoa, izinkan saya, Pak Ferry, mewakili Rumah Inovasi, mengucapkan terima kasih untuk Pak Yakub atas materi yang luar biasa. Jujur, ini sangat menginspirasi kita semua hari ini. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita untuk saling berbagi ya, Pak Ferry. Ya. Betul sekali, Pak. Jadi kita berharap juga semoga Pak Yakub diberikan selalu kekuatan dan kesehatan menghadapi pandemi ini, Pak Yakub. Dan teman-teman boleh memberikan applause untuk Pak Yakub dengan klik reaction di bawah. Jadi ada reaction dilihat di bawah, bisa diklik untuk Pak Yakub yang telah memberikan materinya hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Ferry untuk Fest yang luar biasa mendukung acara kita di hari ini. Dan juga terima kasih kepada sponsor Lino & Sons ya yang sudah memberikan banyak hadiah buat semua peserta kita di hari ini. Dan tentunya yang paling besar adalah terima kasih untuk semua peserta yang masih bertahan. Oke, masih bertahan sampai dari jam 1, tadi jam 1 sudah banyak yang hadir Pak Ferry. Bahkan ada yang sudah masuk jam 11 siang gitu ya. Bertahan sampai biasa. Bu Aike itu dari jam 11 siang saya lihat tadi. Oke. Iya. Terima kasih semua. Jangan live dulu. Kenapa? Karena seperti yang dikatakan Pak Ferry nanti akan ada pengundian. Nah, kami akan mempersiapkan ininya dulu cara pengundiannya. Jadi kasih waktu kami sebentar untuk melewati hal berikut. Sebentar ya. Rumah Inovasi. What exactly is true moment? Maybe when our first time met on our journey together. Every smile, every love, falls and the hardship we go through. But only you who always there for me. We just keep on breathing every moment as much as we can. Before you came into my life, I never knew what true love felt like. This is the moment of us.
Oke, seperti yang tadi Pak Ferry sampaikan, insya Allah sebentar lagi kita akan melakukan pengundian grand prize. Jadi jangan live dulu. Kemudian sekali lagi bahan dari Lino and Sons. Tapi enaknya Pak Ferry ya, sebelum kita undi, kita foto bersama dulu ya Pak Ferry ya. Boleh Pak. Oke, jadi tolong dinyalakan, saya stop share dulu deh. Tolong dinyalakan kameranya, supaya bukti Bapak Ibu masih bertahan. Saya takutnya masih bertahan, tapi laptop atau handphonenya saja. Oke, jadi ini juga menjadi persyaratan Pak Ferry. Kalau nanti diundi, kita akan lihat orangnya ada apa tidak ya, nanti akan dipanggil ya. Oke, jadi sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang masih setia sampai jam 3.17 ternyata ya. Oke. Mas Iwan, mohon difoto Mas Iwan. Senyum ya, 1, 2, 3. Oke. Ada 5 halaman. Yang kedua, saya mohon senyum Said. Senyum yang terbaik. Ingat senyum before dapatkan Leontin berlian. Nah ini 1, 2, 3. Oke. Anggap saja kita akan dapat Leontin berlian semua. Jadi berikan senyum yang terbaik. Oke, ini luar biasa. 1, 2, 3. Oke, masih ada 2 halaman lagi sebentar. Mohon bersabar. Teman-teman mohon dibuka ya, karena nanti kita akan ada pengundian sebentar lagi. Mohon dibuka kameranya. 1, 2, 3. Dan halaman terakhir. Halaman terakhir. 1, 2, 3. Oke, sip. Pak Ferry, ini tiba saat mendebarkan ya Pak Ferry. Ya, jadi syaratnya adalah nanti nama yang terpilih itu kameranya harus ada ya Pak ya, begitu dipanggil harus on ya Pak ya. Kalau misalnya dipanggil 3 kali tidak on ya kita akan putar lagi. Setuju ya Pak Aris ya? Setuju ya semua ya. Jadi ini nama Ibu Bapak sudah ada di sini semua. Jadi nanti kita akan undi menggunakan piringan berputar gitu ya. Kita bisa mulai, Pak Ferry? Siap Pak, silakan. Dimulai. Sorry, ini hadiahnya apa dulu Pak Ferry? Ulangi lagi Pak. Hadiahnya ada 2 Leontin berlian. Kita akan coba undi untuk 1 dulu ya. Dan nanti setelah itu baru yang satunya lagi. Persembahan dari Lino and Sons. Lino and Sons. Oke, dimulai dari sekarang. Ini muternya 1 jam ya Pak. Bisa sambil ngopi Pak. Apa yang beruntung? Iya. Iya. Dramatis. Bu Dinda. Ada orangnya. Bu Dinda. Ada orangnya Bu Dinda. Mohon ucapkan sesuatu. 3 kali dipanggil, kalau nggak nongol kita putar lagi ya Pak. Bu Dinda ada. Panggilan pertama. Bu Dinda yang kedua. Oke. Bu Dinda yang ketiga. Oke. Sayang sekali Pak Ferry. Mungkin ada kegiatan lain di luar. Iya. Ulang lagi ya. Jadi jangan kita khawatir. ulang. 2. Oke. Saya acak lagi dulu. Oke. Kemudian saya mulai dari sekarang. Ini terima kasih kepada kita akan ganti berlian. Mas Pak Ferry. Yang pertama. Ini yang pertama. Jatuh kepada iya. Dikit lagi. Senaida ada. Senaida Gira, Ibu Senaida Gira. Senaida Gira ada? Pak,
ada, tapi saya dari Malaysia. Malaysia. Bagaimana kabarnya Malaysia? Masih lockdown. Masih lockdown ya? Iya, masih lockdown. Iya, no problem. Malaysia kan masih masih tetangga kita ya Pak Aris ya? Nanti khusus buat Naida, Pak Ferry akan antarkan langsung ke sana. Ya. Luar biasa. Tapi tunggu lockdownnya selesai kalau gitu. Terima kasih banyak. Iya, Banyak, Pak. Iya. Lino Ensans, sekedar informasi juga sudah sampai produknya di Malaysia, Pak Aris. Oh. Iya. Indonesia yang go internasional ya, Pak Ferry. Betul sekali, iya. Dan selamat buat Ibu Senaida. Nanti kita akan atur ya, Bu, bagaimana pengirimannya ya, Bu. Terima kasih, Pak. Congratulations. Thank you so much. Anda boleh kalau Malaysia, boleh gitu ya. Boleh ya, boleh. Terima kasih. Kedua ya. Saya acak dulu. Ini adalah liontin berlian yang kedua. Saya acak lagi. Dimulai dari sekarang. Mohon berdoa dengan percaya. Iya, hampir saja. Iya, masih jalan. Iya. Pak Mulyandi. Pak Mulyandi. Ada, tolong dihidupkan. Panggilan pertama, Mulyandi. Oke, ini kayaknya panggilan kedua, Pak Mulyandi. Yang lain berharap tidak ada ini, Pak. Yang lain berharap tidak ada. Panggilan ketiga, Pak Mulyandi, silahkan. Oh ya, masih ini ada keperluan ya, Pak ya. Oke, tapi luar biasa nih, artinya kan motivasi untuk ikut Rumah Inovasi bukan hadiah saja, Pak, tapi memang ilmunya yang penting ya, Pak ya. Jadi mungkin Pak Mulyandi punya niat berbagi nih, Pak. Langsung. Betul. Iya, ya. Oke. Ya, berbagi langsung. Kita lanjutkan, Pak Aris, untuk liontin kedua. Oke. Iya. Ya. Dikit lagi. Saya berharap ada Pak Momon. Pak Momon Baritoni. Pak Momon adakah? Siap. Iya, Pak Momon, selamat atas hadiahnya, Pak Momon. Wah, mantap nih. Terima kasih banyak, Pak. Pak Momon di mana, Pak Momon? Saya di Jakarta, di Jakarta. Rempoa. Oke, iya. Terima kasih Pak Aristian, Pak Bapak-Bapak semuanya. Lumayan buat hadiah Ibu ya, Pak ya? Oh iya, Pak. Buat Ibu, iya, Pak. nggak mungkin Pak Momon yang pakai, Pak. Oke. Iya, luar biasa. Oke, terima kasih, Pak ya. Terima kasih banyak, Pak Momon. Pak Ferry, takutnya Pak Momon tadi di Malaysia, satu lagi di Singapura. Pusing. Oh kan? iya. Tapi jangan khawatir, Pak. Lino Ensans juga sudah ada di Singapura, Pak. Pak Ferry, ini saya lihatkan nanti liontinnya seperti ini. Iya. Berlian putih, Pak Ferry. Betul. Mantap. Oke, setelah berakhirnya grand prize, jadi sebelum kita selesaikan acaranya, izinkan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Yaakob Ezra, Rumah Inovasi, WQA, dan FES memberikan sertifikat of appreciation kepada Pak Dr. Yaakob Ezra yang telah membagi dan sharing knowledge yang luar biasa di hari ini. Kemudian Bapak dan Ibu semua materi yang ada di hari ini bisa diambil free. Nanti saya berharap Ibu Bapak bisa bergabung, ada di layar, atau mungkin Mas Iwan, tolong alamat WA grupnya Rumah Inovasi di-share.
Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, ini hanya satu arah, jadi tidak ada TikTok yang banyak perdebatan, hanya satu arah. Ibu Bapak bisa bertanya dan kami menjawab juga searah supaya tidak terlalu banyak diskusi gitu ya. Oke, kemudian bagian dari ISO ini Pak Ferry. ISO prinsipnya PDCA, Plan, Do, Check, and Action. Akan selalu ada check. Tidak ada gading yang tak retak. Kami juga manusia biasa. Jadi mohon kami ingin mengevaluasi untuk bagian dari improvement rumah inovasi ke depannya. Mohon Bapak Ibu untuk nanti jika berkenan untuk mengisi evaluasi. Lembarannya ada di chat. Mas Iwan tolong dibagikan di chat lembaran evaluasinya untuk nanti diisi oleh teman-teman. Oke, kemudian sekedar informasi, Pak Ferry di 2 minggu lagi, insya Allah hari Jumat di waktu yang sama. Saya juga mengundang Pak Yakub, jika ada waktu boleh, monggo hadir juga. Insya Allah akan diisi oleh Pak Titut Suroso, nanti akan membawakan tema tentang entrepreneur strategik di organisasi. Jadi bagaimana organisasi itu sekarang di zaman pandemi ini sudah tidak bisa terlalu berpikir struktural. Harus berpikir seperti entrepreneur, melihat ada peluang, mencari opportunity. Nah, seperti itu. Jadi ini akan dibawakan langsung oleh Pak Titut Suroso tanggal 5 Maret, hari Jumat, di waktu yang sama, jam 1.30 sampai jam 3.30 sore. Ya, betul Pak. Oke, saya rasa kita sudah sampai ke ujung acara. Sebelum saya tutup, Pak Ferry ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih atas partisipasinya semua tentu saja. Dan lembar evaluasi tadi kan menjadi evaluasi buat kita ya Pak Aris, agar bisa improve lagi ke depan. Dan memang saat ini kita baru buka 2 slot untuk rumah inovasi ya Pak, minggu pertama dan minggu ketiga ya Pak Aris ya. Hari Jumat. Setiap bulan, ya tiap hari Jumat. Dan nanti juga kita juga akan tampilkan lagi untuk minggu ketiganya dengan tema-tema yang tidak kalah luar biasanya yang kita akan informasikan juga kepada seluruh member dari Rumah Inovasi. Begitu ya Pak Aris. Tidak lupa terima kasih juga untuk seluruh pendukung acara, Power Character, dan juga Lino & Sons, engagement-nya untuk acara special edition kali ini. Dan kita juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya Pak Aris ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Oke. Sekali lagi terima kasih buat semua. Mungkin karena waktu sudah sore juga Pak Ferry sudah mau sholat asar. Saya tutup acara dengan mengucapkan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Anda telah mengikuti Rumah Inovasi. Inspirational Web Seminar Series persembahan dari WQA Asia Pacific dan FAST International.